Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali untuk seluruh siswa. Kembali kita belajar. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang logika matematika, khususnya mengenai penarikan kesimpulan. Ada 3 macam penarikan kesimpulan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen secara perumusan itu adalah pernyataan pertama atau premis pertamanya adalah P implikasi Q, atau biasanya dibaca dengan jika P maka Q. Nah, yang kedua, premis keduanya, pernyataan keduanya itu adalah P saja. Nah, maka kesimpulannya itu adalah berarti Q. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah modus tolen. Modus tolen bentuknya sama dulu, pernyataan pertama P maka Q, jika P maka Q. Nah, kemudian pernyataan keduanya ternyata tidak Q. Nah, ini tidak Q atau negasi Q lah. Kemudian untuk kesimpulannya berarti dia adalah negasi P atau tidak P. Nah, seperti ini bentuk pola modus tolen. Kemudian yang ketiga, silogisme. Silogisme bentuknya seperti apa? Kita lihat. Premis pertamanya adalah jika P maka Q, dan dilanjutkan dengan premis atau pernyataan kedua jika Q maka R. Nah, ini sama polanya, QQ maka ini hilang, tinggal P maka R saja. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, sekarang kita lihat ke percontohan saja untuk bagaimana menentukan nilai-nilai kesimpulan dari ketiga jenis ini. Nah, ini rumusnya tadi. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, ada pernyataan pertama atau premis pertamanya jika hari cerah maka matahari bersinar terang. Nah, kemudian pernyataan keduanya hari cerah. Nah, sekarang yang ditanyakan ya pasti apakah kesimpulan dari dua kalimat ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kita beri tanda ya. Jika hari cerah maka matahari bersinar terang. Berarti hari cerah itu sebagai P. Kemudian matahari bersinar terang sebagai Q. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua, hari cerah. Hari cerah tadi yang di depan P, berarti di sini P. Nah, berarti kita lihat polanya. P maka Q, sedangkan P maka rumus yang kita hasilkan adalah kesimpulannya adalah Q sendiri. Berarti nanti kesimpulannya adalah Q. Nah, sekarang kita lihat Q kalimatnya apa? Nah, Q itu ternyata adalah matahari bersinar terang. Jadi kesimpulannya adalah matahari bersinar terang. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua lagi. Misal ada kalimat seperti ini. Pernyataan pertama, jika rajin belajar maka juara kelas. Kemudian ada pernyataan kedua, jika juara kelas maka mendapatkan hadiah. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya tentu saja adalah kesimpulannya. Polanya kita bikin juga. Nah, ini ada rajin belajar dan juara kelas, berarti itu P dan Q-nya. Kemudian pernyataan kedua itu juara kelas, disambung nih, juara kelas sama berarti Q. Kemudian ada kalimat baru dapat hadiah, berarti ini jika Q maka R. Nah, sekarang pola di sini kita lihat adalah ini adalah pola silogisme, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Sekarang kita susun saja kalimatnya. P-nya apa? P-nya rajin belajar, R-nya adalah dapat hadiah. Berarti jawabannya adalah kesimpulannya jika rajin belajar maka dapat hadiah. Itu soal kedua. Satu soal lagi kita lihat sama juga. Kita lihat pernyataan, ada 2 pernyataan. Pertama adalah jika hari hujan maka Rena memakai payung. Nah, pernyataan keduanya adalah ternyata Rena tidak memakai payung. Yang ditanyakan adalah kesimpulan dari 2 pernyataan ini. Sekarang kita lihat polanya, kita beri tanda ya supaya mudah. Hari hujan itu adalah V. Kemudian Rena memakai payung itu Q, maka jika P maka Q. Nah, sekarang pernyataan kedua, ternyata Rena tidak memakai payung. Lihat, di sini memakai payung adalah Q, berarti kalau ada kata tidak berarti itu tidak atau negasi Q. Nah, ini tanda tidaknya ini. Nah, kita lihat pola ini berarti yang mana? Berarti yang kesimpulannya adalah modus tolen. Modus tolen kesimpulannya adalah tidak P. Berarti nanti kesimpulannya adalah tidak P atau negasi P. Sekarang kita lihat P-nya apa? P-nya hujan. Berarti lawan dari atau negasi atau tidak dari hujan tersebut adalah berarti hari tidak hujan. Ada kata tidaknya. Nah, seperti itu untuk mengerjakan kesimpulan, menentukan kesimpulan pada logika matematika. Ada 3 macam tadi, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Jadi pengerjaannya kalian lihat untuk perumusan-perumusannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat membantu dalam mengerjakan soal yang akan diberikan. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.